Om Swastiastu, kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan laporan praktikum kami yang berjudul Teknik Operasi Paringostomi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Agatha Rejubilia dengan NIM 18035, Farhan Duyan Indra dengan NIM 18044, Meliani Herna Supriyatin dengan NIM 18061, dan Matilda Krisnawati dengan NIM 18063. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Paringostomi adalah proses pembedahan membuat lubang di tenggorokan atau leher untuk memasukkan tabung paringostomi. Juga dikenal sebagai paringostomi cervix. Prosedur ini dilakukan untuk memfasilitasi pemberian makan ketika pasien tidak dapat makan melalui mulut untuk waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu adalah preoperasi. Yang pertama yaitu adalah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu endotracheal tube, feeding tube, spekul mulut, clipper dan mata pisau nomor 40, scalpel, forceps lengkung, karma, gunting, dan selotip elastis. Semua alat yang digunakan disterilkan menggunakan alkohol 70% dengan tujuan untuk menghindari kontaminasi dari alat pada luka operasi yang dapat menghambat kesembuhan luka. Yang kedua yaitu persiapan ruang operasi. Ruang operasi harus tertutup dan terdapat pencahayaan yang cukup. Ruang operasi, meja, dan perlengkapan lainnya itu dibersihkan serta dilakukan desinfeksi dengan menggunakan desinfektan dan alkohol 70%. Yang ketiga yaitu persiapan operator. Operator dan kooperator harus dalam keadaan bersih serta harus menjaga higien agar tidak terjadi kontaminasi seperti menggunakan alas kaki, masker, baju operasi, sarung tangan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu persiapan hewan. Sebelum operasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kondisi tubuh hewan secara umum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah hewan memenuhi syarat operasi atau tidak. Bila hewan dinyatakan memenuhi syarat, maka operasi dapat dilaksanakan. Selanjutnya itu adalah anestesi. Anestesi yang digunakan adalah anestesi umum. Premedikasi dan anestesi yang digunakan yaitu atropin sulfat dengan dosis anjuran 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan, ketamin dengan dosis anjuran 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan, dan silazin dengan dosis anjuran 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu teknik operasi dari paringostomi. Yang pertama yang dilakukan adalah di bawah anestesi umum, hewan diposisikan lateral rekumbensi dan area seluas 4 cm persegi dipersiapkan untuk operasi. Yang kedua yaitu kemudian jari telunjuk dimasukkan melalui mulut ke dalam faring, dekat pangkal lidah dan didorong ke samping. Hal ini akan menyebabkan tonjolan pada permukaan luar leher, tepat di kaudal otot stylohyoid di ruang retromandibular. Yang ketiga yaitu gunakan forceps carver yang besar untuk menggantikan jari, lalu buat insisi kecil pada kulit di atas tonjolan dan forceps didorong melalui mukosa dan sayatan kulit ke permukaan. Sebuah tabung plastik fleksibel dengan diameter dan panjang yang sesuai kemudian digenggam dengan forceps dan ditarik ke dalam faring dan diturunkan ke kerongkongan dan ke dalam perut. Yang terakhir yaitu tabung diamankan ke kulit dengan jahitan pull string dan tertutup. Ini adalah sketsa dari teknik operasi paringostomi. Yang pertama itu penempatan jari telunjuk di pangkal lidah dan lateral tulang. Yang kedua, sebuah forceps carve besar menggantikan jari melewati sayatan. Dan yang terakhir yaitu tabung dalam posisi di dalam faring dan kerongkongan. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pasca operasi faringostomi. Nah, setelah lakukan operasi faringostomi, pasien ini diinfus selama 24 jam agar fibrinnya itu berkembang dan memperbaiki jaringan pada faring. Setelah operasi juga hewan dipuasakan selama 4-6 hari dan diberi makannya itu secara parenteral atau infus. Untuk kesembuhan luka itu akan terjadi pada hari ke-10 sampai 14 setelah operasi. Nah, ini adalah gambar ilustrasi pemberian perban pada tube. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, faringostomi ini merupakan tindakan pembedahan untuk melakukan insisi pada faring. Nah, biasanya itu dilakukan untuk menempatkan endotracheal intubation dan feeding tube. Faringostomi ini bertujuan untuk meminimalkan kesulitan yang dijumpai jika
keadaan pencernaan secara oralnya itu mengalami gangguan. Nah, untuk penanganannya itu yaitu dengan cara operasi. Operasinya itu dilakukan dengan anestesi umum dan perawatan setelah operasinya itu dengan cara dipuasakan 4-6 hari. Lalu saran untuk para pembaca dan pendengar supaya untuk mencari tahu informasi yang dari beberapa sumber yang mungkin belum kami cantumkan dalam PPT ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.